Selamat datang di Little Light Stories. Cerita pendek, penuh cahaya, harta rahasia di rumah tua. Siang itu, matahari bersinar terik di desa Sukamaju. Tapi, di dalam rumah Pak Hadi yang sejuk dan teduh, Rara dan teman-temannya justru tengah sibuk membolak-balikkan lembaran catatan tua dan peta-peta dari buku warisan desa. Kalau kita cocokkan jejak dari simbol kesatuan dengan petunjuk dari lentera, arahnya ke sini, ujar Danu sambil menunjuk ke satu titik di peta. Rumah tua dekat pohon cempaka putih, tanya Mira. Pak Hadi mengangguk. Rumah itu milik keluarga tua yang pernah menjadi pengelola arsip desa. Sejak mereka pindah, rumah itu kosong. Tapi tetap dijaga oleh warga karena dipercaya menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Bimo langsung semangat. Mungkin isinya peti harta. Atau setidaknya toples kerupuk zaman dulu. Lalala tertawa kecil sambil memeluk bonekanya. Kalau kerupuknya masih renyah, itu baru harta. Tak menunggu lama, mereka pun menuju rumah tua di ujung jalan barat desa. Rumah itu dikelilingi pagar bambu yang sudah mulai lapuk. Namun, pintunya terkunci rapat. Jendela-jendelanya ditutupi tirai kusam yang bergoyang pelan tertiup angin. Rara menyelipkan simbol kesatuan ke dalam lekukan batu di depan rumah dan klik! Terdengar bunyi kecil dari balik pintu. Kunci terbuka dengan sendirinya. Rumah itu sunyi. Lantainya berderit saat mereka melangkah masuk. Dindingnya penuh dengan bingkai foto-foto lama. Di ruang tengah, sebuah lemari tua berdiri tegak dengan kaca yang buram. Mira mengangkat kameranya dan memotret ruangan. Seperti terperangkap dalam waktu. Danu menyusuri lemari dan menemukan panel tersembunyi di bagian belakangnya. Di dalamnya tersimpan kotak kayu kecil dengan ukiran bunga dan tulisan kuno. Untuk yang menemukan dengan hati bersih, bawalah harapan, bukan keserakahan. Rara membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat kunci perunggu tua serta gulungan perkamen dengan simbol-simbol yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pak Hadi memandang perkamen itu dalam-dalam. Ini bukan sekadar tulisan, ini peta, tapi bukan peta tempat. Ini peta ruang. Ruang tersembunyi yang hanya bisa dibuka dengan perasaan, bukan kekuatan. Tiba-tiba rumah bergetar pelan. Dinding belakang ruang tengah bergeser, memperlihatkan tangga menurun ke bawah tanah. Mereka saling pandang, lalu turun perlahan. Lorong itu pendek. Tapi saat tiba di ujung, mereka mendapati ruangan kecil seperti ruang bawah tanah dengan satu benda di tengahnya. Meja batu bundar dengan 5 lubang kecil di sekeliling. Danu menyadari sesuatu. Simbol kesatuan punya 5 bagian. Dengan hati-hati, mereka memisahkan batu simbol menjadi 5 bagian dan memasangnya ke lubang yang sesuai. Begitu semua terpasang, cahaya lembut memenuhi ruangan. Dari dalam lantai, muncul peti kecil berlapis ukiran emas dan kayu. Di dalam peti itu, bukan emas, bukan permata. Tapi gulungan-gulungan catatan tangan, sketsa lama desa, dan buku-buku kecil bertuliskan ide, rencana, dan cita-cita para pendiri Sukamaju. Mira menahan napas. Ini mimpi-mimpi mereka. Pak Hadi mengambil salah satu buku dan membacanya. Kami menanam benih, meski tahu mungkin tak melihat pohonnya tumbuh. Tapi kami percaya suatu hari anak-anak desa akan merawatnya. Rara menggenggam tangan teman-temannya. Kita yang mereka maksud. Ini bukan harta untuk disimpan. Ini warisan untuk dilanjutkan. Bimo mengangguk pelan. Harta paling mahal bukan yang bisa dibeli, tapi yang bisa ditumbuhkan. Menjelang senja, mereka kembali ke atas. Rumah itu kini terasa lebih terang, lebih hangat. Seolah menyambut mereka bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari kisahnya. Kesimpulan moral. Di episode ini,
Rara dan teman-temannya menemukan bahwa tidak semua harta berbentuk emas atau permata. Ada warisan yang lebih berharga, nilai, pengetahuan, dan mimpi dari masa lalu yang menanti untuk dilanjutkan. Mereka belajar bahwa menjadi penerus bukan hanya soal menemukan, tapi juga merawat, mewujudkan, dan membagikan cahaya warisan itu kepada dunia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar lebih semangat membuat cerita-cerita yang lebih menarik.